Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifade Syafitri dengan NIM 2190302278 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha. Produk atau jasa yang saya pilih yaitu Meet Up Cafe. Di sini ada 3 nilai, yaitu potensi rendah dengan nilai -1, potensi sedang dengan nilai 0, potensi tinggi dengan nilai 1. Poin yang pertama itu ada analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, yaitu mengambil keuntungan dari tren lingkungan dengan nilai 1, menyelesaikan masalahnya dengan nilai 1, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar dengan nilai 0, ketepatan waktu masuk ke pasar dengan nilai 0, luasnya gagasan, menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir dengan nilai 0, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia dengan nilai 0, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka dengan nilai 1. 1.2. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online, yaitu ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan dengan nilai 0, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan dengan nilai 0, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual dengan nilai 1. Poin kedua yaitu kelayakan target industri. 2.1. Daya tarik industri, yaitu jumlah kompetitor dengan nilai -1, tahap siklus hidup industri dengan nilai 0, tingkat pertumbuhan industri bidang ini dengan nilai 0, pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan dengan nilai 1, margin operasi industri dengan nilai 0. 2.2. Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan dengan nilai 1, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya dengan nilai 0, daya beli pelanggan dengan nilai 0, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru dengan nilai 0, potensi pertumbuhan target pasar dengan nilai tinggi yaitu 1. Poin 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1. Kecakapan, progres atau manajemen. Pendiri atau pengalaman pribadi, pengalaman pendiri dalam industri, yaitu dengan nilai 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan dengan nilai 1, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan dengan nilai 1, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri dengan nilai 1, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru dengan nilai 1. 3.2. Kecukupan sumber daya, yaitu karyawan dengan potensi spesifik dengan nilai 0, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula dengan nilai 0. Poin 4. Kelayakan finansial. Poin 4.1. Total modal awal yang dibutuhkan, yaitu modal ekuitas atau equity capital dengan nilai 0, modal utang atau debt capital dengan nilai 0, modal khusus atau specialty capital dengan nilai 1. 4.2. Kinerja keuangan bisnis sejenis, yaitu karakteristik ekonomi industri dengan nilai -1, profitabilitas dan resiko saat ini dengan nilai 0, nilai perusahaan yaitu nilai 0. 4.3. Daya tarik finansial keseluruhan, yaitu hasil keuangan historis dengan nilai 0, proyeksi pendapatan dengan nilai 0, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan dengan nilai 0, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan dengan nilai 0, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat dengan nilai 1. Potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian, yaitu
minus 1 sampai dengan 0 yaitu tidak layak, minus 0 sampai dengan 2 yaitu layak, lebih dari 2 itu sangat layak. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, jumlahnya itu ada 2, dan potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi untuk segera diwujudkan desain produknya. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar, jumlahnya 1,5 yaitu potensi layak. Sarannya itu mengidentifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Bagian 3, kelayakan organisasi dengan jumlah 2 yaitu potensi layak. Sarannya untuk segera diwujudkan desain organisasinya. Bagian 4, isu finansial dengan jumlah 0,6 yaitu potensi layak. Sarannya itu identifikasi desain pembiayaan yang lebih luas. Penilaian keseluruhan yaitu 1,2 ya atau potensi layak. Sarannya untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Ringkasannya itu, ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.